Sering kali, setiap kali hujan, Gresik banjir. Pertanyaannya kenapa? Memberikan rekomendasi blacklist gitu ya. Ya. Sanksi lah gitu. Tapi kok sekarang oleh juga. Halo, selamat siang rekan-rekan Bilik Suara PWI Gresik. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa karena dari anggota legislatif DPRD Gresik fraksi PKB. Kita sambut Mas Abdullah Hamdi. Panggilnya Mas, Bapak atau Dek enaknya Mas? Cak Hamdi ini paling fenomenal di Komisi 3. Begitu awal masuk di lantik itu dia langsung gebrak-gebrakan proyek infrastruktur milik Pemkab Gresik. Panggil saja Cak Hamdi. Cak Hamdi, Ya. oke. Cak Karena Hamdi. masih muda. Usia berapa sekarang Mas? Hamdi? Usia di atas 40 ya. Tapi fisiknya kayaknya Oh iya, tidak boleh kalah dengan kalian-kalian yang masih muda. Kita masih muda lah. dengar-dengar juga hobi futsal, hobi badminton, bener Mas ya? Ya, Ya. kalau Jumat malam ya, Cak ya. Oke, kita ajak dari main. kolaborasi antara PWI dan anggota legislatif. Siap, masuk. Biasa. Tapi yang menarik dari Mas Hamdi ini mungkin saking fenomenalnya ya. Dulu kalau nggak salah akhir-akhir tahun 2020 itu nomor WA-nya sempat dibajak. Ternyata banyak fansnya ini. Itu gimana Mas terus Mas? Habis dibajak gitu, apanya sih yang error waktu itu? Ya, WA yang jelas. Terus juga di FB juga. Sempat waktu itu saya nyuruh teman-teman untuk melaporkan ke Polres. Dan alhamdulillah Balik akhirnya Mas. kembali. Alhamdulillah. Ya. Kayaknya emang sering sih selain Mas Hamdi ini saya juga pernah lihat Mas Musa waktu itu. Ya. Jadi memang mungkin kalau boleh tahu Mas dalam sehari gitu ya intensitas WA-nya dapat laporan warga, dilapori masyarakat konstituen itu setiap hari rata-rata aktivitas di WA-nya trafficnya gimana Mas? Ya, emang sangat rame ya? Rame. Dia berani wartawan. Ya. Dan juga teman-teman wartawan. Kalau kita kan sekarang jadi anggota DPR itu tidak hanya di dapil kan gitu ya. Kita juga satu kabupaten kan gitu kan. Jadi masalah yang masuk ke kita itu dia aja pada dapil kita. Jadi seluruh wilayah yang ada Kabupaten Gresik masuk. Dulu berangkat dari dapil mana Mas? 2019. Saya dapil Menganti Kedamaian, dapil 3. Kedamaian. Jadi masyarakat Menganti dan Kedamaian khususnya ya, kalau ada apa-apa masalah infrastruktur, masalah layanan publik, monggo silakan lapor. Datangi rumahnya. Siap, 24 jam. Cak Hamdi, Ya. aku itu ini enggak penasaran sekali. Sekarang dibandingkan dengan tahun pertama sampean itu kan sangat gencar-gencar sampai tidak ada satupun proyek infrastruktur yang lolos dari pengamatan sampean. Ya. Itu sampai memberikan rekomendasi blacklist gitu ya. Ya. Sanksi lah gitu. Tapi kok sekarang oleh juga. Pertanyaan yang sangat bagus ini. Ya, perlu saya jelaskan. Sebenarnya saya tidak kendor untuk melakukan monitoring terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di Kabupaten Gresik terkait dengan infrastruktur, baik yang dilakukan oleh teman-teman PU Bina Marga, Cipta Karya, dan juga yang berada pada pengawasan kami di Komisi 3. Tapi saya juga nggak tahu ini teman-teman yang ada di wartawan juga gitu. Kenapa ini kok jadi apa ya? Sering kali Nggak tidak tahu, ini- terekspos gitu. Ini Ya, mungkin- ini juga catatan ini bagi kami ini. Mengalir pada tahunnya mungkin. Oh gitu ya. Heeh. Apa mungkin kemarin itu juga tahun politik ya yang apa ya yang membuat itu kan gitu. Tapi yang jelas saya tidak pernah kendor untuk selalu melakukan pengawasan. Yok, dan menariknya ini, Cak Hamdi ini, dia ini punya gagasan yang bagus terkait infrastruktur terutama jalan dan sanitasi. Dia ini punya gambaran besar, cuman sampai sekarang kayaknya belum pernah didengar oleh masyarakat umum. Mungkin Apa itu? dengar beliau sudah ngobrol dengan Bupati baru terkait ini ya terkait pikirannya tentang
Ya. sanitasi ke depan ini. Dan lagi nih ya, kemarin sore siang itu kan hujan deras. Ya. Itu saya mantau di sosial media itu banyak sekali warga yang upload di titik-titik Ya. banjir. Kayak ini semua Gresik, jalan-jalan di Gresik ini mudah sekali banjir kayak. Ya. Apa ini ya? Ya. PR yang utama jelas. sih apa sih yang harus dikerjakan sih Mas untuk pemerintahan ke depan? Jadi begini, kalau saya amati ini kesalahan dari perencanaan yang dahulu lah. Oke. Sekarang nggak boleh salah lagi untuk perencanaan. Jadi terkait dengan saluran air yang ada di tepi jalan dan juga jalannya, kalau selama ini pembangunan itu tidak pernah tuntas, ini harus dituntaskan, harus dicari alirnya, mau dikemanakan air ini dibuang, terus mau dikemanakan aliran ini dimasukkan kan gitu kan. Selama ini kan tidak. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh teman-teman yang ada di pemerintah, dan terutama untuk Gus Bupati yang baru ini harus tegas ini dengan anak buahnya gitu. Jangan mau dikasih laporan-laporan yang asal baik saja. Semangat baru, Gresik baru kan gitu kan. Itu harus kita gelorakan. Saya sendiri yang masih muda begini tetap akan mengeluarkan itu. Jak, Jadi, kalau gitu. kalau Gresik itu ini enggak ya? Punya enggak master plan untuk semua sanitasi di wilayah kota itu? Kalau punya itu berjalan enggak? Kalau kayak misal dari sana itu depan kantor bupati itu Ya. kalau hujan banjir, padahal di sana ada drainase yang cukup besar. Terus kemudian di Wahidin depannya PLN itu. Ya. Terus banyak lah. Dan GKB pun juga tidak Banjir, luput, pasti ya. banjir di sana. Nah itu gimana itu, Jak? Sebenarnya master plan itu ada, tapi nggak tahu masih disimpan atau bagaimana itu kan gitu kan ya. Cetak biru untuk suatu daerah itu pasti ada kan itu, apalagi untuk drainase jalan dan sebagainya. Tapi teman-teman yang ada di pemerintahan ini masih malas, nggak tahu malasnya itu kenapa, anggarannya atau memang kurang inovasinya atau apa kan gitu kan. Ini yang harus dirubah. Sering kali, setiap kali hujan, Gresik banjir. Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Karena ya volume yang ada untuk drainasenya tidak sebanding dengan luasan jalannya. Itu yang harus dirubah. Nah, selama ini kan cuma pedestriannya bagus, ternyata tampungan untuk airnya sangat sedikit atau sangat kecil kan gitu. Itu harus dirubah. Membangun jangan hanya untuk 10 atau 15 tahun, tapi harus ditingkatkan lagi menjadi 30, 35 sampai 50 tahun. Jadi seperti itu. Dari master plan itu Mas ya? Ya. Mungkin daerah atau titik yang paling penting untuk menjadi prioritas itu daerah mana sih Mas? Kalau titik-titik banjirnya kan semakin banyak Ya. hari ini Gresik. Ya. Yang dedengkotnya itu di mana sih aliran air bisa Ya. mampet? Mungkin titik pertemuan air dari gitu sini ya. sini Betul. gitu loh. Sekarang begini, kita petakan aja lah. Karena Gresik ini kan kadang-kadang kita pada posisi daerah yang lebih rendah kan gitu kan, ada yang lebih tinggi. Mulai dari arah barat dekat dengan kantor bupati. Kenapa sekarang banjir? Pertanyaan seperti itu kan. Padahal di sana ada waduk besar, waduk bundar. Ya. Kanan kiri sanitasinya besar Kanan sekali. kiri drainasenya besar, bahkan dibikin besar. Tapi percuma dibuat besar karena tidak bisa dialirkan ke Waduh. waduk. Itu yang harus dipikirkan. Makanya Dengar-dengar kemarin besok buat pompa ya, ya, sana ya. makanya kemarin tuh saya sarankan untuk bikin pompa yang permanen, jangan yang portable. Kenapa? Karena di sana itu butuh untuk dialirkan atau diangkut ke waduk kan gitu. Karena posisinya masih tinggi waduknya. Jenengan pirsani lah atau warga Gresik, dilihat jalan yang ada di depan kantor bupati dengan jalan tolnya masih tinggi jalan tolnya. Berarti Airnya itu harus balik. ada, ya, berarti harus ada pompa yang harus dinaikkan. Terus yang kedua, GKB. Kenapa GKB itu kok sering banjir? Ya, itu juga. Ini pertanyaannya, padahal di sana ada waduk ngipik ya, ya kan? Waduk Ngipik. Waduk Ngipik ada. Dan kemudian kan dekat laut langsung Nah, sana. dekat Kan? dengan laut. Kenapa itu tidak bisa? Ya, pertama karena drainase yang menuju ke laut itu belum nyambung.
Nah, kemarin ada usaha dari teman-teman Cipta Karya, atau bukan Cipta Karya, atau Bina Marga ya, Bina Marga, tapi yang untuk drainase ya, Bu Tri ya itu ya, Putri sudah melakukan, Cipta Karya. ya, Cipta Karya, sudah melakukan itu, mudah-mudahan aja tahun ini untuk bisa sampai ke laut kan gitu kan. Dan di samping itu karena juga warga kita yang kurang perhatian dan kesadaran terhadap kebersihan, seringkali membuang sampah, baik sampah rumah tangga, bahkan kasur, ya, meja kursi dibuang. Itu pas kita sidak di Ya. Samanhudi ya? Betul, Pasar betul, yang Gresik. dekat pasar Gresik itu menemukan Itu juga kasur tidak itu. lupa ya. Itu kalau posisinya banjir hujan deras gitu ya, Ya. sedikit lama itu memang di sana mudah sekali tergenang Ya. dan tingginya sampai selutut. Betul, itu harus ada perubahan. Kalau saya amati itu, karena crossingannya itu sangat rendah dan di dalamnya situ itu ada screen yang membatasi aliran air. Tujuannya bagus dulu, karena waktu itu belum banyak perumahan atau belum banyak warga yang ada tinggal di sana. Tapi Sampah sekarang, masyarakat ya, belum ada. belum, dan sampah itu banyak belum banyak berserakan. Tapi sekarang kan sudah berbeda, kan itu kan. Screen itu harus diambil, ditinggikan lagi gorong-gorongnya, biar antara yang dari selatan ke utara itu bisa nyambung kan gitu. Memang kalau waktu sidak, apalagi bareng Mas Hamdi itu, Ya. temuannya mesti aneh-aneh. Ini dulu sempat saya posting ini Mas di Instagram. Ya. Jadi ada PJU itu berdiri di tengah-tengah gorong-gorong. Nah, itu Itu satu. saking baiknya apa itu? Saking baiknya perencanaan itu. Ya, harusnya kan nggak terjadi seperti itu kan gitu. Jadi- kan. Ada pengawasan, ada pelaksanaan. Ya. Kenapa kok sampai seperti itu? Jadi nih pemirsa bisa dilihat PJU berdiri Nanti di tengah aja, nanti aja gorong-gorong. ditampilkan. Terus ada lagi nih Mas, pipa. Ya. Nggak Saya tahu masih nih ingat pipa kalau nggak salah di sekitar Nippon Pen di ini. Upon Pen. Dan sampai saat ini kalau jenengan pirsani di sana itu ada lubang yang belum diselesaikan. Oh trotoarnya itu? Ya, Oh, ya kan. iya, Sekarang kan iya, ada iya, tikunnya, iya. tekunnya kan ada pembatasnya itu. Nah, itu karena apa? Karena waktu itu kita sidak dan sampai sekarang itu belum diselesaikan. Nah, harusnya itu segera ditangani karena apa? Karena yang dari atas itu kan pasti banjir kalau hujan itu. Ya. Dan itu pasti kelem itu kan. Dan ini ya kayak Ya. kan lucu juga Gresik itu kabupaten penyangga Surabaya. Kalau hujan banjir kan ya di Sawang dari estetikanya kan kurang itu. Terutama di pintu-pintu masuk ya. Mm-mm. Wah itu. Welcome sudah wis banjir. Dan kemarin pas kita ikut seminar sama dinas Kominfo itu kan, Ya. salah satunya kan membahas tentang smart branding. Ya. Branding itulah. Smart Dan branding kalau Gresik. kita nanti ke depan punya branding kayak misalkan yang dicontohkan kemarin kan kayak Surabaya, terus Jogja dengan istimewanya, Ya. dengan Malang dengan apanya Ya, itu. betul. Itu kan kalau besok Gresik punya branding seperti itu dengan kondisi yang seperti ini kan ya kurang wah Menarik. iya. Ya harus segera dilaksanakan Ya. perubahan ini. Kalau sekarang ini kan Gus Bupati dengan jorgan yang baru ini, Gresik baru kan gitu kan, harus dimulai. Karena etalase kita itu ketika kita berhadapan langsung dengan daerah perbatasan kan itu. Jadi kita masuk ke Surabaya, bagaimana kita bisa membandingkan Surabaya, dan Surabaya masuk ke Gresik, bagaimana membandingkan Gresik kan gitu. Contoh sekarang yang ada di daerah Menganti. Menganti itu ada dua perbatasan yang langsung dengan Surabaya. Ada di sisi sini Jas Utara itu dengan Benowo, yang di sisi selatannya itu dengan Laskar Santri. Lakar Santri. Perbandingannya luar biasa. Kalau kita di Benowo masuk ke Gresik, sekarang itu ada Jeglongan Sewu. Ini sudah tiap hari kita sampaikan ke teman-teman PU Bina Marga dan tim reaksi cepatnya itu. Tapi ya sampai sekarang nggak Tapi ada. gini ya, Ya, sebagus apapun jalannya, misalkan setiap tahun itu dibangun jalannya, kalau sanitasinya masih buruk, itu masalahnya. jalan itu nggak akan awet. Betul. Kan gitu. Ya, di samping itu
pemirsa ya, harus ada keberanian untuk membatasi tonase kendaraan yang masuk di jalan-jalan kita. Wah, itu yang biasanya sedikit menantang ya. Nah, ini berani nggak mengambil itu? Yang ini harus kita itukan. Terlepas dari apapun, pemerintah Gresik harus berani untuk memberikan batasan terhadap kendaraan-kendaraan yang melewati jalan-jalan, terutama jalan-jalan kabupaten. Ini masalah keadilan loh ya, masalah keadilan terhadap warga. Karena tiap hari warga mengeluh masalah jalan rusak kan gitu kan. Pemerintah sudah melakukan perbaikan, tapi perbaikannya tidak tuntas. Tidak ada gorong-gorong, tidak ada sanitasi yang ada di sana, kendaraan yang lewat melebihi tonase, ini yang harus dicarikan pemecahan. Berarti poin pertama yang perlu segera realisasikan itu tentang tata kelola kota ya. Betul. Ya ini, betul. Terkait ya keindahannya, terus Betul, infrastruktur, ya. sanitasi Ya. dan lain-lain gitu ya. Saya berterima kasih sebenarnya dengan teman-teman yang ada di komisi kami ya, komisi kita gitu ya. Seringkali saya secara pribadi itu mendorong untuk merubah wajah Gresik. Nah, gitu lah. Kalau saya seperti itu kita pinginnya Gresik itu udah kalah dengan Surabaya. Memang saya selama ini nggak pernah tinggal di Surabaya meskipun saya tiap hari pulang Gresik kan gitu. Surabaya bisa tampil begitu karena apa? Karena ada niatan yang kuat dari wali kotanya dan didukung oleh masyarakatnya. Dulu pertama kali ketika Surabaya merubah wajahnya itu tidak sedikit tanaman yang diambili oleh warganya gitu. Ditanam sekarang, nanti jam 2 sudah hilang kan gitu kan. Ini saya pernah dapat cerita Ya. dari orang DLH. Jadi orang DLH itu ngasih tanaman di sana itu loh. Sampingnya di Bundar, sampingnya kantornya Dinas Perhubungan itu Ya. kan ada tembok di lukis Ya, baru gitu kan. ya, Itu ya, dikasih tanaman. Tapi tidak lama hilang. Ya, harus terus itu. Karena apa? Karena mungkin sekarang ditanam di tempatnya orang itu kan, karena dia kan butuh untuk menghijaukan rumahnya kan. Enggak apa-apa. Terus saja melakukan. Padahal Untuk itu. orang kalau meminta tanaman ke DLH bisa kan ya? Bisa, kemarin ini habis minta, Mas. Iya. Boleh. Habis minta. Jadi para maling-maling tanaman jangan lakukan lagi perbuatan itu ya. Nanti tidak hanya dikasih, tapi juga diberi Semacam pelatihan gitu. pelatihan untuk mengembangkan membibit itulah. Jadi catatan ini, kalau kita ingin merubah Gresik terkait dengan keindahan kotanya, rubah anggaran yang ada di EDLH. Wah. Harus. Iya. Gus Bupati harus berani nih. Karena apa? Karena selama ini teman-teman yang ada di Berapa EDLH anggarannya, itu dianaktirikan. Saya ngomong seperti apa adanya lah, gitu. Kalau kita ingin merubah loh ya. Karena Gresik ini penyangga Surabaya. Kita adalah daerah industri yang butuh untuk penyegaran udaranya kan gitu kan. Anggaran yang diberikan sangat minim. Itu saya sempat ngobrol-ngobrol, Mas. Ya. Mereka itu gagasannya sangat Luar jauh biasa, sekali. betul, Cuman betul. ya itu Ya, terkendala dengan anggaran. anggarannya Ya, yang nggak ada. Ya, saya akuin gitu. Jadi teman-teman sangat butuh dukungan dari kita lah untuk mewujudkan Gresik baru ini. Gitu. Sampai sudah ini lah ngobrol dengan Gus Yani. Kapan nanti ini lah. sudah, tapi belum sampai tuntas lah, kita cuma masih halu aja, belum sampai masalah program. Kalau saya diajak berdiskusi terkait dengan Gresik baru untuk lebih majunya siap. Ya. Di mana? Saya tunggu Gus Bupati untuk bisa mengundang saya ini. Jadi pemirsa, kenapa Mas Hamdi ini, Cak Hamdi ini begitu konsen terhadap infrastruktur? Mengingat dia sebagai sekretaris Komisi 3 ya. Ya. Bisa jelaskan sedikit Mas, tugas-tugasnya Komisi 3 itu apa aja sih? Ya. Fokusnya rekan kerjanya mungkin. Ya. Dia ini juga mantan kontraktor. Ya. Kayaknya masih jadi kontraktor. Nah, ini berat ini kali ini. Jadi gini, Komisi 3 banyak bersinggungan dengan infrastruktur ya. Mitra kita yang ada di Komisi 3, PU, ada perhubungan juga, jangan salah, perhubungan itu masuk di kita. Kalau ada karcis-karcis yang tidak benar-benar itu, monggo sampaikan ke kita. Kalau ada parkir-parkir yang liar, ayo kita bareng-bareng lah, kita bongkar semuanya ini biar Gresik semakin baik. Ya, siap. Ya. Jadi yang berhubungan dengan aspal, jalan, jembatan, Mas ya? Ya, infrastruktur lah. Infrastruktur, monggo dikomplain ke Komisi 3 kalau misalkan ada permasalahan.
Mas, ini mungkin terakhir apa sih ono? Terakhir. Ini kan tadi sempat nyinggung masalah brand ya, brand atau jargon untuk Gresik ke depan. Ya. Seperti yang kita tahu kan Gresik ini kan banyak sekali jargonnya. Kota santri, Gresik Wali, kota wali, Ya. kota industri, kemudian dan macam-macam. Nah, menyambut Gresik baru ini sebenarnya branding yang paling cocok dari versi Cak Amdi, dari versi Komisi 3 ini apa sih Mas? City Gresik of apa enaknya? tidak bisa dilepaskan dari dua. Satu, kota industri, dan yang kedua, kota wali. Monggo, untuk para pemikir, untuk bisa menelurkan branding yang terbaik lah untuk Gresik. Kemarin sempat muncul itu kan? Gapuro, Halal lifestyle. halal lifestyle. Itu kan cuma untuk itunya aja. Iya. Jadi kalau untuk brandingnya kan belum. Jadi kalau saya secara pribadi itu Gresik kota industri dan yang satu Gresik kota wali. Dua ini tidak bisa dilepaskan. Sudah mengakar Mas ya di masyarakat. Ya. Dan sekelilingnya. Oke, ya, mungkin itu singkat, padat, mudah-mudahan berisi dan didengar oleh pemangku kebijakan. Jadi semangat Gresik baru ini sepertinya akan menggelora. Oke Mas, terakhir lagi nih 100 hari ke depan yang paling penting diprioritaskan apa Mas? Dari nawakarsanya Gus Yani. Yang jelas kebijakan harus berpihak kepada rakyat. Siap. Harus. Kita siap mengawal dan mendukung Mas ya. dari Ya, Komisi 3. siap. Kita harus mengawal, bermitra kritis. Bermitra kritis. Oke pemirsa, mungkin itu sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Stay tune terus di podcast PWI Bilik Suara. Oke, see you.